Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'da. Para jamaah ingkang dipun rahmati Allah, Bapak Ibu yang insyaallah semoga senantiasa mendapatkan hidayah istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pinaringan nikmat ingkang kathah sanget dumugi titi wanci menika. Kita diberi kesehatan, diberi kesempatan dan kita dibimbing oleh Allah untuk menggunakan kesehatan serta kesempatan tersebut untuk melaksanakan ketaatan. Semoga dengan demikian hal itu termasuk kesyukuran yang sempurna yang membuat Allah itu akan melimpahkan tambahan kenikmatan kepada kita semua. Bapak Ibu, sonten menika kita badhe bahas sawaneh saking fikih pitutahipun agami gegayutan kalian sebagian adab kita terhadap Al-Qur'an serta terhadap lafaz jalalah, yakni lafaz Allah. Tulisan Al-Quran, kalau lafaz Allah, lafaz jalalah itu merupakan di antara bagian-bagian dari agama yang harus kita muliakan. Sehingga wonten tuntunan bahwa kita tidak boleh membawa lafaz Allah itu termasuk membawa ayat Al-Quran itu ke dalam WC misalnya. Kita tidak boleh meletakkannya ya, itu di bawah dan kemudian kita lebih-lebih menginjaknya, meletakkan di bawah dalam rangka menghinakan, menika tidak diperkenankan. Sehingga akan dimekaten, seandainya kita itu menjumpai adanya lafaz jalalah atau lafaz dari ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di satu benda, entah itu kertas atau yang lain, dan itu terlantar karena mungkin sudah usang, ya. Saya menikah kita banggi ada mushaf Al-Quran yang sudah usang, sudah robek-robek, dan ya, atau mungkin kita menjumpai robekan kertas yang di situ tertulis ayat Al-Quran atau lafaz jalalah. Bukan hanya ayat Al-Quran tetapi teks tulisan Arab yang di situ itu termaktub hadis misalnya, yang di dalam hadis itu ada lafaz jalalah, lafaz Allah. Mila kita menika wau ya, dipun dawuhi untuk memuliakan, untuk menyelamatkannya agar kertas-kertas atau benda apapun yang bertuliskan lafaz jalalah atau ayat Al-Quran itu tidak kemudian dihinakan, direndahkan orang. Meskipun itu tidak sengaja, umpaminipun rumiyin wonten ingkang manggi ada lembaran mushaf Al-Quran dipakai untuk bungkus, ngoten niku nggih. Nah, ini kan tidak sengaja tapi ini bisa merendahkan, menghinakan ayat Al-Quran. Mila kita menika menawi manggi kados mekaten itu diperintahkan untuk memuliakannya, menjaga kemuliaan Al-Quran atau lafaz jalalah itu. Caranipun kados pundi? Ada dua cara. Pertama adalah dengan cara dikubur di dalam tanah.
Ini menurut mazhab Hanafi serta mazhab Hambali. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Hasfaqi Al-Hanafi. Beliau mengatakan al-mushafu idza sara bihalin la yuqra'u fihi yudfanu kal muslim. Mushaf Al-Qur'an yang tidak lagi bisa dibaca, maka mushaf itu dikubur sebagaimana seorang muslim. Dikubur kaya dene ngubur wong muslim, kaya dene ngubur jenazah ngaten nika. Maksudipun kados pundi, yang dimaksud dengan mengubur sebagaimana mengubur seorang muslim itu dijelaskan ai yuj'alu fi harakatin tahiratin wa yudfanu fi mahalin ghairu mumtahinin la yuta. Yakni lembaran mushaf itu diletakkan di kain yang suci, yang bersih. Kemudian dikubur di tempat yang tidak dihinakan dan tidak boleh diinjak. Dikubur di dalam tanah, dipendem di tempat yang tidak dihinakan. Umpaminipun kita tidak boleh menguburnya itu di tempat sampah, atau kita menguburnya itu di dekat septic tank misalnya. Tapi kita diperintahkan untuk menguburnya di tempat lain, menika ingkang dipun tindakaken dening Imam Ahmad bin Hambal. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Bukhuti Al-Hambali. Walau baliyal mushafu au indarasa dufina nason. Apabila mushaf Al-Qur'an itu telah lusuh atau rusak, maka hendaknya dikubur. Ini menjadi ketentuan yang jelas nason. Zakara Ahmad, Imam Ahmad menyebutkan anna Abal Jauza baliya lahu mushafun fahafara lahu fi masjidihi fadafanahu. Bahwasanya Abul Jauza itu mempunyai mushaf Al-Qur'an yang telah lusuh, dan beliau kemudian menggali tanah di masjid kemudian menguburkannya. Abul Jauza ini menguburkannya itu tidak di sembarang tempat, melainkan di masjid, di sekitar masjid, halaman masjid boleh, halaman masjid yang tidak diinjak orang. Kemudian Ibnu Taimiyah beliau mengatakan wa amal mushaful atiq waladzi taharraqa wa sara bihaitsu la yantafi'u bihi bil qiraati. Mushaf yang sudah usang atau robek sehingga tidak bisa dibaca, fa innahu yudfanu fi makanin yusanu fihi. Maka mushaf itu dikubur di tempat yang terlindungi. Kama ankiramatu badanil mu'mini dufinahu fi maudhi'in yusanu fi, sebagaimana kehormatan jasad seorang mukmin, dia harus dikubur di tempat yang terlindungi. Di tempat yang terlindungi mereka makanya dipun jelasaken, kita tidak boleh menguburnya di tempat di mana orang itu berlalu lalang, sehingga dia tidak secara sengaja itu menginjak kuburan Al-Qur'an menika wau, kuburan mushaf, atau juga di tempat sampah atau tempat yang menjadi tempat yang dihinakan seperti lubang pembuangan WC umpaminipun. Melainkan kita harus mencari tempat lain yang terlindung dari injakan orang lain meskipun tidak disengaja. Menika cara ingkang sepisanan, yakni dikubur. Kemudian yang kedua adalah dengan cara dibakar. Ini menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Menika dipun dasaraken saking perbuatan Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Yakni setelah beliau menerbitkan mushaf induk, beliau memerintahkan untuk membakar semua catatan mushaf yang dimiliki oleh semua sahabat. Dados mushaf Al-Qur'an ini, Al-Qur'an
yang tertulis di dalam lembaran-lembaran kemudian dibukukan, ini pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada. Pada masa Nabi, Al-Quran itu dicatat oleh para sahabat itu dalam lembaran-lembaran kulit binatang atau di pelepah kurma atau dalam tulang, tulang-tulang hewan. Kemudian disimpan oleh para sahabat. Nah, pada masa Utsman radhiyallahu anhu, beliau itu berinisiatif untuk membukukan dan mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran menika wau. Kemudian ditulis dalam satu kitab induk oleh para sahabat antara lain Zaid bin Sabit. Setelah selesai, kemudian Al-Quran itu kan ada beberapa dialek, ada beberapa lahjah dialek di bangsa Arab, ada 7. Nah, mereka kemudian oleh Khalifah Utsman diseragamkan. Dialek-dialek yang ada itu ditinggalkan semua kecuali dialek Quraisy, di mana Al-Quran itu diturunkan pertama kali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dialek Quraisy. Mereka kemudian yang dipakai dialek Quraisy itu kemudian dialek-dialek yang lain itu kemudian dimusnahkan, diminta, dikumpulkan, kemudian dimusnahkan. Bagaimana cara memusnahkan lembaran-lembaran atau tulisan-tulisan ayat Al-Quran itu? Tidak lain adalah dengan cara dibakar. Nah, terus berdasarkan perbuatan Utsman radhiyallahu anhu ini, maka mazhab Maliki serta mazhab Syafi'i mengatakan bahwa cara memusnahkan Al-Quran itu memusnahkan lembaran-lembaran atau mushaf Al-Quran yang kondisinya sudah usang atau tidak terpakai, itu adalah dengan cara dibakar. Sahabat Mus'ab bin Sa'ad menika mengatakan, menjelaskan kesaksiannya, adaraktun nasa mutawafirina hina haraqa Utsmanul masahif. Saya menjumpai banyak orang ketika Utsman itu membakar mushaf. Jadi ketika Utsman radhiyallahu anhu membakar mushaf Al-Quran, menika banyak disaksikan oleh para sahabat. Fa'ajabahum dzalika, dan perbuatan Utsman radhiyallahu anhu itu membuat para sahabat itu heran. Karena baru kali itu ada orang membakar mushaf Al-Quran. Tetapi meskipun hal itu membuat heran, walam yungkir dzalika minhum ahadun, tidak ada satupun sahabat itu yang mengingkarinya. Tidak ada satupun sahabat itu yang tidak setuju. Semua itu sepakat dengan perbuatan Utsman radhiyallahu anhu, yakni membakar suhuf, lembaran-lembaran atau benda-benda yang bertuliskan ayat Al-Quran itu, memusnahkannya dengan cara membakar. Itu disepakati oleh para sahabat. Tidak ada satupun yang mengingkarinya. Tidak ada satupun yang tidak setuju. Para ulama itu menjelaskan tujuan perbuatan Utsman radhiyallahu anhu tersebut. Wa fi amri Utsmana, wa fi amri Utsmana bitahriqis suhufi wal masahif hina jama'al Qur'an jawazu tahriqil kutubi allati fiha asma'ullahi ta'ala. Perintah Utsman untuk membakar kertas mushaf ketika beliau mengumpulkan Al-Quran itu menunjukkan bolehnya membakar kitab, membakar buku, membakar kertas yang di situ tertulis nama-nama Allah Ta'ala. Wa anna dzalika ikramun laha wasiyanatun minal wata'i bil aqdami
wa tarhuha fi dhiya'i minal ardi. Dan hal itu, pembakaran itu dilakukan sebagai bentuk memuliakan nama Allah dan menjaganya agar tidak terinjak kaki atau tidak terbuang sia-sia di tanah. Niki tujuanipun. Jadi podo-podo ngobong niku mangke iso beda hukume. Kalau yang kita dengar di Eropa mereka wonten pundi, wonten Prancis, di Swedia, itu ada juga yang membakar Al-Qur'an. Tapi sama-sama membakar itu beda hukumnya. Yang satu itu diperbolehkan, yang satu itu diharamkan. Yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa. Membakar Al-Quran dalam rangka menghinakan tidak diperbolehkan. Tapi membakar Al-Quran dalam rangka memuliakan itu diperbolehkan. Jadi di antara bentuk memuliakan Al-Quran itu justru adalah dengan memusnahkannya, termasuk dengan cara membakar. Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau mengatakan wa yukrahu ihraqi hasyabin nuqisha bihi bil Quran. Dimakruhkan membakar kayu yang terdapat ukiran Al-Quran di permukaannya. Naam in qasdu bihi siyanatul Quran fala karahah. Tentu jika tujuannya untuk menjaga Al-Quran, maka membakar itu tidak dimakruhkan. Wa alaihi yuhmalu tahriqu Utsman radhiyallahu anhu al-masahif. Yang seperti itulah, atas dasar itulah pembakaran mushaf yang dilakukan Utsman bin Affan itu dapat dipahami. Jadi tujuannya dalam rangka menyelamatkan atau memuliakan Al-Quran. Kemudian ulama dari mazhab Syafi'i, Imam Izzuddin bin Abdissalam, beliau menjelaskan man wajada waraqatan fihal basmalah wa nahwiha la yaj'alaha fi syaqqun wala ghairuh. Barang siapa yang menjumpai satu lembaran kertas yang di dalamnya itu tertulis tulisan bismillah dan semacamnya, ya, maksudnya adalah tulisan ayat atau tulisan lafaz jalalah, maka tidak boleh dia itu untuk wala syakun, tidak boleh dia itu merobek-robeknya hingga tercerai-berai. Li'annahu qad tasqutu fatuta, karena dengan cara merobek-robeknya itu maka dia, mushaf Al-Quran itu berpotensi untuk terinjak orang lain. Wa tariquhu ayyahsilaha bil ma', tetapi cara yang dianjurkan adalah dengan cara menghancurkannya dengan air, kalau mungkin direndam sampai hancur. Au yahriquha binnar, atau dengan cara membakarnya, sianatan li ismillahi ta'ala an ta'arrudhihi lil imtihan, untuk menjaga asma Allah Ta'ala dari perendahan, dari penghinaan. Terus caranipun nggih, yang pertama adalah dengan cara mengubur, yang kedua adalah dengan cara membakarnya. Atau ditambahkan tadi dengan cara merendamnya sampai hancur, itu diperbolehkan. Mana cara yang lebih utama? Di antara cara-cara tersebut semuanya itu letak keutamaannya itu tergantung dari mana yang lebih efektif untuk memusnahkannya. Kalau seandainya lebih efektif dengan cara dibakar, maka bakarlah. Kalau seandainya lebih efektif dengan cara dihancurkan dengan mesin penghancur kertas, kemudian direndam dalam air sampai menjadi bubur, maka yang seperti itu juga bisa dilakukan. Karena itu maka Majelis Ulama Saudi, Lajnah Daimah itu mengatakan, tamazzaqa minal masahif wal kutub wal awraq allati biha ayatun minal Qur'an yudfanu bimakanin tayyibin. Apapun yang robek dari lembaran kitab
atau kertas yang di dalamnya ada tulisan Al-Quran hendaknya dikubur pada tanah yang baik. Di antara tanah yang baik itu bukan tempat sampah, ya, bukan tempat pembuangan limbah. Ba'idun an mamarin nas wa an maramiyal qadurat au yuhraq. Dibuang di tempat yang jauh dari tempat lalu lalangnya manusia dan jauh dari berbagai kotoran atau dibakar. Sianatan lahu wa muhafadzatan alaihi minal imtihani li fi'li Utsman radhiyallahu anhu, untuk menjaganya dan mencegahnya dari penghinaan, perendahan sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian, meskipun kita itu diperbolehkan untuk memusnahkan dengan cara membakar, dengan cara mengubur, tetapi saat kita itu membakarnya atau menguburnya itu caranya itu juga harus dengan baik. Boten menguaton ngubur, boten menguaton ngobong. Tapi kata sepundi, ya. Tidak, nggih, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Kadang-kadang awake dhewe nemokke kertas sobekan Al-Qur'an, kita tidak membakarnya, mung diuntel-untel terus dikeke selempitke wonten ing pojokan. Nah, kalau yang seperti ini berpotensi untuk terinjak atau direndahkan, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Maka Imam As-Suyuti beliau menjelaskan, idza tija ila ta'tili ba'dhi awraqil masahif li baliya wa nahfihi, jika dibutuhkan untuk menghancurkan sebagian kertas mushaf karena sudah usang atau sebab lainnya, fala yajuzu wad'uha fi syaqqun aw ghairihi, maka tidak boleh diselipkan di tempat tertentu. Selempitke teng pojokan. Li'annahu qad yasqutu wa yuta, karena hal itu bisa membuatnya terjatuh dan terinjak. Wala yajuzu tamziquha lima fihi min taqti'il huruf wa tafarruqatil kalam wa fi dzalika izra'u bil maktub. Tidak boleh juga disobek-sobek karena akan memotong-motong hurufnya tanpa aturan dan merusak tatanan kalimat. Dan semua itu termasuk sikap tidak menghormati tulisan Al-Quran. Memusnahkan dengan sekedar dipotong-potong jadi potongan-potongan kecil, menikah ya. Ini juga menurut Imam As-Suyuti tidak menunjukkan adab terhadap Al-Quran. Karena berarti memotong-motong huruf, memotong-motong ayat Al-Quran. Tapi kalau dipotong-potong kemudian kita hancurkan, itu tidak masalah. Kemudian yang kedua, saat kita itu memusnahkan, maka itu dilakukan dengan sikap penuh penghormatan. Bahkan para ulama menganjurkan dinai kain sebagaimana kain kafan ketika mengubur jenazah. Dilakukan secara tertutup untuk menghindari fitnah dan kesalahpahaman. Mboten perlu kita demonstrasikan, tidak perlu kita itu menunjukkan kepada orang banyak bahwa saya membakar Al-Quran. Kenapa? Yang semacam itu dapat menimbulkan kesalahpahaman dari orang lain. Nah, menikah di antara upaya kita untuk ikram, untuk memuliakan terhadap Al-Quran, termasuk lafzul jalalah. Bukan hanya Al-Quran, bukan hanya lafzul jalalah, juga kitab-kitab misalnya. Lebih-lebih hadis, kitab hadis atau kitab-kitab agama. Kita juga diperintahkan untuk melakukan hal yang sama. Untuk menjaga, karena kadang-kadang kalau kitab-kitab agama, buku-buku agama meskipun itu terjemahan, di situ ada teks Al-Quran. Misalnya panjenengan menjumpai lembaran-lembaran Jumat ini, nah lembaran risalah Jumat atau yang lain, itu kadang di sana termaktub ayat. Nah kadang-kadang awake dhewe seorang gatek,
lembaran Jumat, padahal di situ tertulis ayat atau hadis yang ada lafaz jalalahnya dikumpulke dadeke siji digake tukang loak ngaten niku. Padahal oleh tukang loak nanti bisa jadi itu kemudian untuk bungkus makanan atau untuk apa yang hal itu bisa merendahkan lafaz jalalah, bisa merendahkan ayat-ayat atau merendahkan Al-Qur'an itu sendiri. Nah, kula kinten menika nggih. Jadi kalau di masjid itu ada Al-Qur'an ingkang usang, cara memusnahkannya demikian nggih. Nah, Al-Qur'an kandel nika niku nek untuk membakarnya kesulitan nggih, maka dikubur saja itu. Kula kinten dumugi semanten langkung rumiyin nggih. Tasih wonten wekdal mboten? Tasih. Wonten pemulutan prisa mboten? Nggih. Bagaimana kalau Al-Quran itu di HP? Ya, ini tergantung HP nih. Kalau HP-nya itu sudah lama tidak dipakai, itu nanti disita negara. Nggih. HP yang ada aplikasi Al-Quran. Kalau panjenengan membuka aplikasi itu, kemudian panjenengan itu masuk ke kamar kecil, atau kamar atau toilet besar, meskipun namanya kamar kecil tapi gede, itu merupakan hal ingkang minimal itu makruh. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan haram, berdosa. Tapi minimal itu makruh. Nah, itu kalau posisi aplikasi tersebut dibuka. Ngoten niku. Dasaripun menapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki cincin. Cincin kenabian yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika beliau itu masuk ke mirhal, ke kamar mandi, kamar kecil, maka cincin itu beliau lepas. Beliau lepas ditaruh di luar, barulah beliau itu masuk ke kamar mandi. Berdasarkan hal ini maka kita tidak diperbolehkan untuk membawa lafaz jalalah itu ke kamar mandi. Termasuk aplikasi Al-Quran menika wau. Tidak boleh kita bawa masuk ke kamar mandi. Nek ngoten kados pundi carane? Ditutup. Kalau ditutup itu baru boleh kita itu masuk. Tapi kan di dalamnya ada Al-Quran. Nggih ngoten nggih. Dalilin apa nek ngoten? Jadi begini, para ulama itu menjelaskan ketika kita itu membawa perhiasan cincin bertuliskan lafaz jalalah umpaminipun, kalau kita nyonton Nabi cincin niku kita taruh di luar, ngoten niku kira-kira mangke jenengan metu kados pundi? Hilang ta? Hilang. Mila kados pundi? Nah, maka para ulama itu memerintahkan begini, cincin itu panjenengan dikulum, masukkan ke mulut. Dimasukkan ke mulut, panjenengan masuk ke kamar mandi. Repot mboten? Repot mengke saya menawa nganti kelek, ngoten nggih. Maka bagaimana? Nah, selain dimasukkan di gulung, itu bisa dimasukkan ke saku. Dimasukkan ke saku baju, maka hal itu insya Allah tidak masalah. Jangan dipakai pokoknya, jangan dipakai tapi masukkan ke saku baju. Sama dengan HP itu tadi, ketika HP itu posisinya sudah tertutup, niku podo kalih cincin bertuliskan la ilaha illallah yang dimasukkan ke saku baju. Mekaten nggih. Tasih wonten mboten sanesipun? Itu sama juga dengan niki nggih, dengan ya sekarang ya, terutama anak-anak muda nyetak kaos tulisan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Atau nggih, atau setidaknya di topi nggih, di gantungan kunci atau apa.
Nah, tanpa mereka itu paham bagaimana kita itu menempatkan adab terhadap lafzul jalalah itu. Mila para ulama itu menjelaskan mengenai mencetak lafzul jalalah itu di dalam kaos. Mencetak lafzul jalalah di dalam kaos itu sesuatu yang bisa makruh, bisa haram. Lebih baik ya, mboten perlu awake dhewe itu mencetak lafzul jalalah di dalam kaos. Karena satu bisa dibawa masuk ke WC. Nek mboten masuk ke WC ketika kita mencuci, maka kita itu akan mencampurkan lafzul jalalah itu dengan barang-barang lain. Sampai pakaian dalam didadekke siji, ngoten niku ta nyuci. Maka yang seperti ini dimakruhkan. Termasuk menika, saya baru saja menjumpai kasus kemarin nyetak lambang ormas. Ini kan lambang ormas Muhammadiyah di kaos ngoten niku. Padahal lambang ormas niku wonten tulisane asyhadu alla ilaha illallah ngoten niku. Maka kemudian saya sarankan bagi yang sudah menerima niku tulisan lafzul jalalah diilangi, dikerok. Atau kalau tidak ditutup dengan spidol. Untuk apa? Agar kita itu tidak membawanya itu ke dalam kamar mandi. Meskipun tidak sengaja kita itu telah andil untuk merendahkan lafzu kalimah tauhid menika. Ngaten niku nggih. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Wonten kirang langgengipun nyuwun agung ing pangapunten, kula pungkasi nasr minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.